Seperti biasa ya, basicnya dulu harus kita ketahui. Kita harus mengingat kembali apa sih SPT tahunan itu sendiri gitu. Yang dilaporkan itu bukan cuma penghasilan ternyata Mbak Elis. Pak, kami kan sudah dipotong tuh pajaknya, kenapa kami harus lapor Nah, lagi? itu yang sebenarnya ada berapa jenis SPT tahunan sih bagi orang pribadi? Kemudian tambahan bagi wajib pajak usahawan atau pekerjaan bebas, tambahannya yang pertama itu ada rekapitulasi peredaran brutonya. Itu apa Mas Nanang, rekapitulasi peredaran bruto? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada. Kembali lagi bersama kita berdua di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Kita akan membahas terkait SPT tahunan lebih awal, lebih nyaman, Mas Nana. Nah, setuju sekali. Sesuai tagline-nya nanti kita akan membahas terkait dengan SPT tahunan dan bagaimana sih supaya kita bisa lapor tahunan di awal waktu dan tentunya tepat waktu ya Mas Nanang ya. Baik, kawan pajak langsung saja ya kita membahas terkait hal tersebut. Sebelum kita lebih jauh nih mungkin seperti biasa ya, basicnya dulu harus kita ketahui. Kita harus mengingat kembali apa sih SPT tahunan itu sendiri gitu. Apa sih Mas Nanang kalau boleh tahu SPT itu sendiri? Mungkin nih mengingatkan kembali ya Mbak Elis juga untuk kawan pajak sekalian bahwasanya SPT atau surat pemberi tahunan itu adalah sarana atau formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan. Nah, yang dilaporkan itu bukan cuma penghasilan ternyata Mbak Elis, tapi ada beberapa macam. Yang pertama itu ada terkait dengan pembayaran pajaknya tentu saja, kemudian ada objek pajak penghasilan, kemudian ada juga yang bukan objek pajak gitu, kemudian ada juga terkait dengan aset atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak dan juga kewajiban ataupun utang, termasuk juga daftar anggota keluarga. Nah, itu semua yang harus dilaporkan dalam SPT. Makanya banyak nih sebenarnya wajib pajak yang bertanya, Pak, kami kan sudah dipotong tuh pajaknya, kenapa kami harus lapor lagi? Nah, itu yang sering dibilang kawan pajak, dikeluhkan kawan pajak itu Mas. Iya, karena sebenarnya SPT itu bukan cuma melaporkan apa yang sudah dipotong pajaknya, tapi selain itu ada beberapa hal lagi yang banyak ternyata yang harus juga dilaporkan dalam SPT. Oke, jadi sebenarnya SPT itu wajib ya. Betul. Bagi yang memiliki NPWP aktif NPWP ya Mas aktif, Nanang, ya. betul sekali. Oke, jadi kawan pajak tadi kan udah tahu tuh artinya SPT tahunan. Jadi kita melaporkan, merekap ya penghasilan kita, harta kita, aset kita, kewajiban kita ya Mas Nanang ya. Selama setahun itu nanti direkap di SPT tahunan dan sifatnya wajib. Wajib bagi yang memiliki NPWP aktif ya tadi ya. Seperti itu. Dan juga yang tentunya nanti yang bagi yang belum memiliki NPWP punya penghasilan ya segera didaftarkan seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, sebelum mengerucut nih Mas Nanang, sebenarnya ada berapa jenis SPT tahunan sih bagi orang pribadi? Oke, ya baik Mbak Elis. Nah, sebelum kita ke sana mungkin sedikit kembali mengingatkan ya buat kawan pajak bahwasanya ini sudah bulan Maret ternyata, bahkan ini sudah masuk ke minggu kedua ternyata di bulan Maret. Nah, batas akhir untuk pelaporan SPT orang pribadi itu jatuh di 31 Maret. Artinya kawan pajak juga harus sudah mulai menyiapkan terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Nah, tadi disinggung oleh Mbak Elis, nah orang pribadi ini lapornya pakai SPT apa gitu. Nah, ternyata kawan pajak untuk orang pribadi itu ada 3 jenis formulir SPT tahunan. Yang pertama formulir SPT tahunan 1770 itu digunakan oleh wajib pajak usahawan, pekerjaan bebas gitu ya. Itu menggunakan formulir 1770. Kemudian ada formulir 1770S. S itu artinya sederhana. Artinya formulir
yang lebih sederhana dari 1770. Oke. Ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan. Karyawan Iya, ya, karyawan istilahnya. atau pegawai yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, yaitu formulir 1770 SS. Oke. SS di sini adalah sangat sederhana. Itu ya, jadi bentuk formulirnya jauh lebih sederhana daripada yang 1770S, di mana SS ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan ataupun pegawai yang omsetnya di bawah 60 juta. Mohon maaf, penghasilan brutonya. Penghasilan bruto. Iya, di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Oke, jadi ada 3 ya tadi Betul. Mas Nanangnya. Ada 1770, ada 1770S yang sederhana, dan 1770 SS sangat Iya. sederhana. Dan tentunya itu sebenarnya merekapnya tuh sudah sama ya Mas Nanang. Cuma Iya. bentuknya yang ada yang lebih kompleks, ada yang Betul. sederhana, ada yang sangat sederhana. Seperti itu kawan pajak. Dan mungkin itu namanya pun beda ya Mas Nanang ya. Apa cara pelaporannya ya? Betul. Ada yang e-filing dan ada juga yang dibilang e-form. Nah, Iya. itu sebenarnya bedanya apa sih Mas Nanang? Iya, baik. Nah, untuk yang e-form sendiri itu sebenarnya elektronik formulir gitu ya Mbak Elis. Nah, itu memang dari formulirnya dia lebih kompleks karena digunakan bagi wajib pajak yang usahawan dan pekerjaan bebas yang tadi menggunakan formulir 1770 saja. Nah, itu menggunakan formulir e-form gitu ya. E-form ya. Nah, e-form di sini nanti bentuknya berupa PDF, walaupun dia secara elektronik, tapi tampilannya sama persis dengan formulir yang ada, formulir fisik. Oke. Iya, jadi jumlah lampirannya sama persis, untuk pengisiannya juga sama persis, hanya pengisiannya secara elektronik melalui PDF. PDF, ya. Itu yang e-form. Kalau e-filing, ini salah satu cara untuk melaporkan SPT secara elektronik. Pengisiannya hanya diambil dari bukti potong wajib pajak, nanti tinggal diisi sesuai dengan petunjuk pengisian di situ. Seperti Oke. itu. Dan pengisiannya pun kalau e-filing langsung di aplikasi di JP Online. Kalau e-form kita harus unduh dulu formulir PDF-nya, kemudian kita isi. Nah, baru kita submit. Itu kalau 1770. Tapi kalau yang e-filing itu pengisiannya langsung di DJP Online. Oke, jadi secara garis besar seperti itu ya Iya. perbedaannya gitu. Jadi kalau e-form mungkin kita bisa download dulu Betul, ya Mas Nanang ya, betul terus sekali. kita tinggal dulu nih, mungkin ada Iya. kesibukan lain baru diisi secara offline. Nanti kalau mau submit bisa secara online lagi ya Mas Betul. Nanang ya. Cuma kalau e-filing dia memang kita harus langsung isi, karena nanti kalau kelamaan suka ke-lock out ya Mas Nanang. Iya, Seperti betul. itu secara simpel perbedaannya seperti itu ya cara pengisiannya ya Mas Nanang ya. Nah, kalau kita mau lapor SPT tahunan kan tentunya ada persiapan, ada dokumen yang harus kita siapkan. Itu tuh apa aja sih Mas Nanang? Mungkin kawan pajak mau dicatat nih biar nanti pas mau lapor SPT tahunan ataupun mau lapor lewat kantor pajak karena mau minta jelasin nih, minta tutorial, udah siap tinggal dilaporin aja. Apa aja sih dokumennya Mas Nanang? Iya, baik. Nah, betul sekali kawan pajak, tadi sudah dijelaskan bahwasannya sekarang pelaporan SPT secara keseluruhan sudah semuanya online ya, Mbak Elis, baik yang menggunakan e-form maupun e-filing itu sebenarnya sudah online semua. Nah, tentu saja dalam hal pengisian SPT nanti kita butuh dokumen-dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu untuk mengisi SPT tersebut. Nah, bagi yang pegawai atau karyawan itu tentu dokumennya tidak sebanyak yang usahawan atau pekerjaan bebas. Nah, bagi yang pegawai atau karyawan, tentu saja yang pertama yang harus disiapkan adalah bukti potong 1721 dari tempat kerjanya, dari pemberi kerja. Silakan bagi karyawan, pegawai swasta silakan minta 1721 A1 di HRD ataupun bagian keuangan. Kemudian bagi PNS minta 1721 A2 ke bendahara instansinya. Kemudian selain itu ada juga bukti potong yang bersifat final gitu ya, bagi PNS misalkan ada honorarium seperti itu. Kemudian bagi yang pegawai swasta misalkan yang sudah pensiun terus memperoleh pesangon, itu final juga wajib dilaporkan gitu ya, jangan sampai lupa karena itu juga merupakan bukti potong. Kemudian selain itu kawan pajak juga harus menyiapkan nih daftar susunan harta atau aset yang dimiliki, karena itu juga wajib dan harus dilaporkan di SPT. Kemudian selain itu kawan pajak juga menyiapkan daftar kewajiban atau utang gitu ya. Dan yang terakhir bagi karyawan
itu wajib menyiapkan daftar susunan keluarga. Boleh pakai kartu keluarga saja cukup. Karena nanti diisi tuh nama istri, kemudian anak-anaknya, ya. itu semua wajib diisi karena nanti akan dicocokkan dengan PTKP. Oke. Iya, karena di pengisian SPT kan wajib pajak memilih tuh penghasilan tidak kena pajak apakah statusnya K0, K1 atau TK0. Itu harus sama dengan daftar susunan keluarganya. Oke. Nah, itu bagi karyawan. Kemudian tambahan bagi wajib pajak usahawan atau pekerjaan bebas, tambahannya yang pertama itu ada rekapitulasi peredaran brutonya. Itu apa Mas Nanang, rekapitulasi peredaran bruto? Nah, bagi usahawan kan mereka bisa melakukan pencatatan ya, Mbak Elis ya, juga kawan pajak ya. Jadi setiap bulan mereka harus mencatat berapa omset yang mereka terima, berapa bruto penghasilan bruto yang mereka terima. Harus dicatat tuh. Januari saya dapat omset sekian juta, Februari sekian juta. Nah, itu kawan pajak harus membuat rekapitulasinya. Karena nantinya bagi usahawan dari rekapitulasi itulah kita bisa menghitung pajaknya. Begitu. Kemudian satu lagi nih bagi orang pribadi usahawan yang melakukan pembukuan, bukan pencatatan ya, tapi pembukuan. Nah, kalau pembukuan wajib pajak tentu wajib melampirkan laporan keuangannya. Itu yang harus disiapkan. Oke. Jadi sebenarnya dokumen-dokumen itu diperlukan untuk persiapan ya seperti itu. Dan juga sebenarnya ada juga dokumen yang memang harus kita upload ya nantinya. Betul. Kalau lewat e-form nanti seperti yang dibilang Mas Nanang tadi mengupload tadi rekapitulasi peredaran bruto atau laporan keuangan. Betul. Ya. Tergantung mana dokumen atau mana metode pencatatan atau pembukuan yang kita gunakan seperti itu. Oke, itu tadi dokumen yang harus kita siapkan. Kalau udah siap nih Mas Nanang, cara lapornya gimana sih Mas Nanang? Oke, baik. Nah, ini karena kita sekarang udah teknologi sudah semakin mudah ya kawan pajak, jadi kawan pajak juga bisa lapor secara online gitu ya. Nah, secara online itu tentu sangat memudahkan bagi kawan pajak. Yang pertama, secara tempat kawan pajak bisa lewat mana saja gitu ya, nggak perlu repot-repot datang ke KPP gitu ya. Bisa dari rumah, bisa dari kantor ataupun dari manapun. Itu sepanjang ada koneksi jaringan internet kawan pajak udah bisa lapor SPT tahunan. Kemudian yang kedua dari sisi waktu, tentu saja tidak terbatas di jam kerja kalau secara online. Iya, misalkan kawan pajak dibagi yang berstatus pegawai dari jam 8 sampai jam 5 sore masih kerja nih di kantor. Nah, sepulang jam kerja, sepulang kantor gitu, nah itu udah bisa lapor juga walaupun malam gitu. Jadi 24 jam dalam satu minggu kawan pajak bisa lapor. Nah, karena ini pelaporannya sekarang sudah sangat mudah lewat online, nah itu kawan pajak lapornya melalui laman DJP online di www.pajak.go.id atau www.djponline.pajak.go.id. Nanti silakan kawan pajak login melalui akun DJP online masing-masing. Nanti setelah login, barulah kita pilih sesuai dengan penghasilan yang kita terima. Apakah sebagai pegawai, karyawan, apakah sebagai usahawan. Karena nanti formulirnya berbeda seperti tadi yang disampaikan di awal. Oke, jadi caranya seperti itu ya kawan pajak ya, bisa secara online dan memang sekarang kita sudah mengarahkan semuanya ke arah online semua gitu. Tapi kalau misalnya ada memang yang mengalami kesulitan ya kami tidak menutup kemungkinan untuk datang atau konsultasi ke KPP atau konsultasi lewat telepon juga boleh seperti itu. Nah, itu tadi caranya. Nah, ini kan juga sekarang kan banyak nih mungkin yang baru terdaftar, yang baru memiliki NPWP nih Mas Nanang. Untuk pertama kali sebenarnya kita harus bagaimana gitu? Apakah harus tadi kan mungkin dokumen yang dipersiapkan ya? Ada tambahan lagi nggak sih Mas Nanang kalau misalnya wajib pajak terdaftar baru? Iya, nah ini juga penting ya kawan pajak. Jadi kawan pajak dalam rangka nanti melaporkan SPT melalui DJP online, tentu kan yang pertama harus punya akun DJP online kan ya. Nah, untuk mendaftarkan atau untuk registrasi di akun DJP online itu kawan pajak butuh yang namanya EVIN. EVIN ini adalah Electronic Filing Identification Number. Iya, itu kurang lebih. Jadi itu semacam identitas bagi kawan pajak dalam rangka pengadministrasian secara online, gitu. Dan ini sifatnya pribadi, gitu ya. EVIN itu ketika kita memperoleh nih dari kantor pajak,
kalau kita lupa itu dia berubah lagi nggak sih Mas atau Enggak, tetap? nomornya akan tetap. Oke. Iya, karena itu melekat ke diri kita sendiri Oke. gitu dan itu tidak akan pernah berganti nomornya. Oke. Jadi bagi kawan pajak yang sudah melakukan aktivasi e-Fin itu tentu saja dilakukan pertama kali ya. Aktivasi e-Fin itu harapannya nanti e-Fin-nya disimpan. Jangan sampai lupa gitu karena itu akan berkaitan dengan akun DJP online dari kawan pajak sekalian. Oke. Dan Gitu. tentunya selain biasanya kalau kita datang ke KPP langsung tuh Mas kan dikasih printan e-Fin-nya dan kita juga dikirimi email. Nah, harapan kami kawan pajak bisa simpen cetakan aslinya dan juga mungkin bisa di bookmark yaitu Iya, emailnya. Jadi emailnya. kalau misalnya lupa bisa cek lagi emailnya Iya. seperti itu. Nah, itu tadi ya pertama kali. Jadi harus login dulu ya Mas Anang ya, harus daftar ke djponline.pajak.go.id, nanti disuruh masukin e-Fin-nya, terus disuruh isi data untuk bikin akunnya ya seperti itu Mas Anang dan submit, seperti itu sih gambarannya. Nah, tadi kalau misalnya baru daftar kan seperti itu tuh Mas Anang. Lain halnya misalnya wajib pajak lama nih Mas Anang. Namanya juga setahun sekali ya. Nah, kawan pajak tuh lupa passwordnya. Itu gimana ya Mas Anang?